Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini kita masih diberi kesempatan dan juga kenikmatan untuk melanjutkan pelajaran kita di setiap Jumat malam ba'dal maghrib, melanjutkan pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyah, yaitu ilmu nahwu, dengan pelajari buku Matan Al-Ajurumiyah karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita murojaah sedikit sekaligus musabaqah ya, berlomba-lomba. Nah, jadi misalkan ada beberapa contoh kata. Nah, ini yang insyaallah antum tidak asing dan insyaallah sudah bisa membaca. Nah, nanti kita antum jelaskan ya. Misalkan kata yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, nah, jadi ada 3 kalimat. Nah, nanti di antara antum membaca, terjemahkan, sekaligus jelaskan kedudukannya atau kok bisa sih caranya baca gitu. Nah, ini hasil dari kita belajar selama ini. Ini bacanya seperti itu, kenapa itu? Nah, 3 orang saja, silakan. Yang mau? Pertama, Fadal. Pilih nomor berapa? 1, 2, atau 3? Silakan bebas. Nomor 1. Nah, bacanya. Ya, jadi kita harakati. Ini jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, soal berikutnya, kenapa dibaca alhamdu? Jenisnya, sigohnya dulu. Kita main sorof dulu ya, sambil merojaah sorof juga. Ini sigoh apa? Sigoh masdar. Nah, dia isim ya. Masdar itu isim. Kenapa dikatakan isim? Karena ciri-cirinya isim apa di sini? Ada alif lam. Ya, maka ini isim dan dia masdar. Kalau tidak ada alif lamnya, nah, jadi ini kita sekaligus kita jelaskan di sini ya. Kalau cuman seperti ini bisa dibaca hamida. Jadi fi'il madhi kan. Tapi ketika ada alif lam, nah ini pasti jadi isim. Kalau sudah isim berarti dia masdar. Jadi alham. Kemudian alhamdu. Jadi alham bacanya hamd itu kan simai karena dia masdar. Tidak dibaca humet atau humut atau hamad atau hamid atau himid kan itu. Tapi dibaca alhamdu karena dia masdar dari hamida yahmadu hamdan. Masdarnya kan hamdan. Nah, maka dibaca alham. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa dibaca du? Karena dia mubtada. Ya, karena dia sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena di awal kalimat. Jadi kalau di awal kalimat
prediksi paling pertama adalah mubtada. Mubtada itu karena dia lilibtida di awal kalimat. Nah, mubtada itu dalam pembahasan apa kemarin kita? Marfu'atul asma, dirofakkan kan berarti. Nah, dia dirofakkan dengan tanda dhammah. Rofanya itu dengan tanda dhammah. Nah, kenapa kok rofanya dengan dhammah? Kok bukan dengan wawu atau dengan nun? Kan ada beberapa tanda rofa kan? Karena apa? Isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Jadi dia di sini sebagai mubtada. Nah, tadi sudah diterjemahkan. Ya. Jadi segala puji. Kemudian lillahi. Kenapa bacanya lillah? Ya, karena jar majrur. Jadi lafzul jalalah itu kalau tulisannya ada alif lam, ada alifnya. Nah, ini bacanya Allah. Tapi kalau Allahnya hilang, alifnya hilang, cuman gini, ini namanya bacanya lillah. Nah, ini bacanya lillahi. Nah, lillahi kenapa bacanya di bawah lafzul jalannya itu kasroh? Karena dia tadi apa? Iya, karena huruf jar li. Jadi ini kemasukan huruf jar lam. Ya, maka jadilah lillahi. Nah, jadi bukan lillahu atau lillaha. Masukkan huruf jar li, maka pasti menjadi majrur, namanya jar majrur. Jadi jar majrur. Jadi Allahi di sini lafzul jalalah, majrurnya karena huruf jar lam. Bisa dipahami prosesnya? Jadi ini kita belajar proses membaca. Kenapa dibahas seperti itu? Jadi ini alhamdulillah. Terus secara makna artinya apa tadi? Segala pujian. Nah, jar majrur ini dia menduduki kedudukan sebagai apa? Sebagai khabar. Ya, khabar. Jadi dia di sini sebagai khabar. Namanya mubtada itu pasti butuh khabar. Nah, dia butuh khabar. Nah, mana khabarnya? Nah, ini khabarnya lafzul jar majrur di sini. Dia susunan jar majrur sebagai khabar. Khabar yang berupa syibul jumlah. Jadi khabar kan ada dua. Ada yang khabar apa? Mufrad sama ghairu mufrad. Nah, mufrad itu cuma satu kata. Tapi kalau ghairu mufrad itu ada beberapa kata, lebih dari satu. Ini dua kata, yaitu huruf dan isim. Dia jar majrur namanya syibul jumlah. Nah, kemudian ini kenapa dibaca Rabbi? Ya, dia bisa badal ya. Atau na'at tapi lebih tepat memang badal. Sehingga terjemahnya apa kalau badal? Segala puji adalah milik Allah. Iya, maksudnya ketika badal itu ada terjemahan apa? Tambahan apa? Yaitu. Ya, ada tambahan terjemahan yaitu. Jadi segala puji adalah milik Allah. Siapa Allah? Yaitu gitu loh. Jadi dia menggantikan lafzul jalalah, menerangkan lafzul jalalah itu dengan kata yaitu. Menggantikannya yaitu Rabbnya. Maka di sini dia badal. Nah, badal dari ini. Ini badal sudah kita pelajari kan penggantinya. Kemudian al-alamina sebagai ya, dia mudhof ilaih. Nah, kenapa mudhof ilaih? Karena ini tadi, jadi prosesnya ini kan tadi badal, dia majrur kan, badalnya majrur maka dia ikut majrur. Nah, alamat jarnya tadi apa? Kasrah. Kenapa? Li'anahu rob. Isim mufrad. Nah, pertanyaannya isim mufrad itu kan harusnya tanwin. Dhamma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Nah, kenapa tidak tanwin? Nah, jadi i'rabnya terakhir ada tambahan wa huwa mudhaf. Jadi ada tambahan wa huwa mudhaf. Setelah mudhaf itu mesti mudhafun ilaih. Jadi dia badal wa huwa sekaligus mudhaf. Maka setelah mudhaf, nah, ini adalah mudhafun ilaih. Nah, mudhaf ilaih itu pasti dia majrur. Lah, ini majrur nih. Alamat jarnya apa? Liya'u. Nah, kenapa alamat jarnya ya? Ya, untuk pemula taunya jamak mudzakkar salim, tapi yang betul dia adalah mulhaq. Ya, mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena jamak mudzakkar salim itu berlaku untuk yang berakal.
Al-alamin katanya alam semesta. Alam semesta tidak berakal, tapi lafadznya seperti jamak mudzakkar salim. Dia kalau rofa dengan wawu al-alamuna, tapi kalau nasab sama jar dengan ya al-alamina, maka dia dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini namanya belajar ngerab tuh gitu. Kenapa ini baca du? Nah, kenapa ini baca lillah, ini rabbil alamina gitu. Nah, alhamdulillah, nomor 1 sudah. Siapa nomor 2? Betul, Pak. Silakan. Bacanya gimana, Pak? Nomor berapa? 2. Oh, 3. Oh, nomor 3 aja. 3 bacanya gimana ini? Ya. Masih Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Biasanya baca di wakaf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqimi. Nah, ini mustaqimah. Ini nanti ditanya, kenapa kok ma? Nah, ini kenapa antum bacanya ihdi, Pak? Ya, karena sorohnya adalah fi'il amr. Dari kata hada yahdi. Nah, ini hada yahdi. Fa'ala yaf'ilu. Nah, ini fi'il amrnya ihdi. Fi'il amrnya ihdi, ya-nya dibuang. Nah, fi'il amrnya ihdi, maka dibacanya itu ihdi karena dia fi'il amr. Tidak mungkin baca ahda, ahada, ahadi, ahadu, tidak mungkin baca lain. Tapi ini bacanya ihdi, kemudian bacanya nah, berarti ini fi'il amr, Pak ya. Nah, fi'il amr namanya fi'il itu butuh fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Nah, ini fi'il amr sekaligus fa'ilnya. Nah, fa'ilnya adalah tersembunyi, takdirnya anta. Ya, saya kasih dalam kurung maksudnya tersembunyi ya. Dhamir mustatir, fa'ilnya anta. Nah, kemudian nanya sebagai apa, Pak? Nah, berarti dia di sini dhamir ya sebagai maf'ul bih. Nah, dia fi mahali nasbin. Nah, terjemahnya apa? Ihdina. Siapa yang suruh nunjuk? Filenya siapa tadi? Filenya anta dulu. Takdirnya engkau itu maksudnya engkau ya Allah kan itu. Engkau ya Allah, tunjukkanlah kami. Ya, tunjukkanlah kami. Terus as-sirata sebagai apa? Kok fathah? Ya, jadi dia ini maf'ul bih kedua. Jadi maf'ul bih itu bisa berbilang. Nah, ini kan suruh nunjukkan kepada kami. Lah, nunjukkan apa? Nunjukkan as-sirata. Jadi di sini dia maf'ul bih 2. Maf'ul bih kedua. Jadi ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih kedua. Sehingga terjemahannya engkau ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya jalan. Kemudian al-mustaqima artinya apa? Nah, ini terjemahnya yang lurus. Nah, maka di sini mansubnya kenapa kok dibaca ma? Ya, karena dia sebagai naat. Dia na'tun kepada ke as-sirat. Naat kan tabi ya. Naat untuk mansub maka dia juga ikut mansub. Terjemahannya kan yang, sifat kan. Engkau ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, alhamdulillah. Mustaqim. Kebanyakan belum sampai sigohnya ya, sigohnya. Sigohnya apa, Pak? Sudah nyampe belum antum? Tapi campur ini campur jilid 3 juga ada mu'talnya sih. Nah, alhamdulillah cukup enggak apa. Tinggal satu lagi nomor 2 yang belum. Fadal, silakan, Pak. Enggak apa. Ya, bacanya innal hamda lillahi nahmaduhu. Nah, ini kenapa bacanya inna, Pak? Kok ndak anna itu misalkan gitu? Ya, karena di awal
kalimat, maka hamzahnya di bawah ini. Ini kita bantu ya. Nah, memang penulisannya harus ada hamzahnya. Kalau tidak ada hamzahnya nanti dikira alif atau hamzah wasol. Karena ini hamzah qat'i. Nah, memang sengaja ditulis di bawah tapi harus bisa menjelaskan. Penjelasannya karena di awal kalimat bacanya inna. Nah, nanti dibaca anna itu ketika dia punya kedudukan. Nah, inna, kemudian inna itu apa, Pak? Ya, harfu taukid wa nasbin. Apa arti taukid? Penegas atau penguat makna. Nasbin artinya apa? Nasbin menasabkan. Sehingga di sini dibaca alhamda sebagai apa? Isimnya inna. Nah, tadi yang di sini alhamdu mubtada kan? Nah, ketika kemasukan inna, maka ini berubah menjadi ismu inna. Nah, ini menjadi isimnya inna mansub. Isimnya inna mansub. Nah, lillahi jar majrur sama terus kedudukannya sebagai ya, dia sebagai khobarnya. Nah, ini kalimatnya menjadi khobarnya inna. Nah, khobar, karena inna kan butuh isim dan butuh khobar, butuh mubtada khobar. Mubtadanya jadi isim, khobarnya tetap khobar tapi khobarnya inna. Nah, kemudian ini kenapa bacanya nahmadu? Sigohnya apa? Sigohnya dulu, sorofnya. Fi'il mudhari, dari fi'il madhi hamida. Ini tadi sudah disebutkan. Hamida ya. Nah, itu bacanya nahmadu kok jadi yahmidu. Nah, kalau ini antum baca yahmidu, ini harusnya nahmiduhu. Gitu. Apa berarti? Yahmadu. Ya. Ini yahmadu kan diturunkan ke bawah menjadi ahmadu sama nahmadu. Ini. Nah, maka di sini nahmaduhu berarti apa tadi? Fi'il. Ya, dia ini kesini aja. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya dibaca du. Berarti marfu. Kenapa marfu? Gimana kira fi'il mudhari'? Atau fi'il mudhari'nya marfu karena ya, karena kosong dari amil, tidak ada yang amil memasukinya, nggak ada an, lam, idan, kai, kan nggak ada penasab, atau nggak ada lam, alama, alam apa, lama dan macam-macam itu. Maka dia kosong dari penasab dan penjazam, maka dia marfu. Nah, alamat rafa'nya apa? Nahmadu. Ya, alamat rafa'nya dhammah. Kenapa kok dhammah? Shahih akhir. Ya, shahih akhir. Nah, kalau ini kan ada yahdi. Yahdi ini alamat rafa'nya dhammahnya muqaddarah. Nah, kalau itu dhammahnya zahirah. Karena dia shahih akhir, ini mu'tal akhir, ini mu'tal akhir. Kemudian fi'il itu butuh apa, Pak? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Hah? Fa'ilnya? Ya, nahnunya itu tersembunyi. Ya, dhamir tersembunyi karena fa'il itu harusnya di belakang. Nah, ini kan di belakang tidak ada fa'ilnya kan? Karena memang kata nahmadu, ahmadu, nahmadu itu fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, wajib. Takdirnya nahnu. Nah, terus hunya sebagai apa, Pak? Hunya dia dhamir sebagai maf'ul bih. Dia fi mahalli nasbin maf'ul bih. Sehingga terjemahannya kami senantiasa memujinya. Nah, kami senantiasa memujinya. Nah, itu cara proses ya belajar kita baca, kenapa kok dibaca seperti itu. Jadi harus tahu shorof dulu. Jadi diingat-ingat prosesnya cara belajar, cara membaca kitab. Yang pertama antum tahu shorof, menentukan sigoh. Ini sigohnya apa? Oh, ini isim. Oh, ini fi'il. Oh, ini huruf. Nah, jadi tahu sigohnya dulu. Kemudian antum cari di kamus terjemahannya. Nah, setelah tahu terjemahannya, menyusun kalimat. Kira-kira yang pantas sebagai fa'il siapa?
Yang pantas maf'ul bih yang mana? Itu. Terus kemudian antum ketahui di awal kalimat isim di awal kalimat berarti mubtada, berarti dirofa kan itu. Jadi kemasukan inna berarti dia mansub gitu. Nah, alhamdulillah ada pertanyaan? Jadi itu nomor 2 itu arti secara i'rabnya. Terjemahan lengkapnya Pak, silakan terjemahkan. Ya, gitu. Jadi sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Nahmadu, kami senantiasa memujinya. Nah, alhamdulillah murojaahnya cukup itu dulu. Ada hadiahnya. Hah? Iya. Yang al-alamin ini. Mustaqim dia isim fa'il ini. Istaqama yastaqimu, istiqamah mustaqim. Ini kan ya mim bukan nun ini. Ini kan mim Mas. Ini kan al-amin. Ini bukan apa tadi? Jamu mudzakkar salim bukan. Ini isim mufrad ini. Ya, isim mufrad ya. Nah, dia maksudnya isim mufrad. Ada. Lagi Mas. Bagi Mas. Iya. Kalau diartikan naat juga bisa, artinya yang memiliki, ya, yang mengatur. Jadi rob itu kan maknanya pemilik. Ya, kita bisa diartikan yang memiliki atau yang mengatur, yang menguasai itu. Jadi makna rob itu dalam akidah pun dibahas, maknanya itu al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Jadi 3 sifat itu masuk semua ke dalam kata rob. Jadi bisa diartikan sifat juga bisa. Jadi memang secara terjemahan biasanya diartikan yaitu robnya alam semesta. Cukup. Nah, ini latihan aja untuk apa yang belum tahu prosesnya baca kitab nanti gitu. Nanti insya Allah kita sering-sering kasih latihan gitu ya. Insyaallah. Kalau contoh di sini kan biasanya contoh-contoh yang praktis yang sedikit ini. Non yang di awal itu bukan pertanda dia nahnu bukan ya. Nun di awal itu kategorinya itu namanya huruf mudharaah. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu itu huruf mudharaah. Namun memang itu fungsinya juga huruf mudharaah yang dipakai khusus untuk nahnu, tapi bukan sebagai dhamir. Gitu. Karena namanya fa'il, kita mau mengatakan fa'il itu harus di belakang isim, di belakang fi'il. Karena definisi fa'il kan apa? Al-ismul marfu al-madhkuru kan itu. Setelah fi'ilnya disebutkan setelah fi'il ba'da fi'ili. Ya, kalau sebelum fi'il itu bukan fa'il. Itu namanya hanya huruf mudhara aja. Tamam, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bacaan kita baca buku Matan al-Jurmiyah sampai pada halaman 18. Ya, kita masuk bab baru. Qala al-musannifu rahimallahu taala babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Nah, iqra'u. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfuz zamani huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Kita antum kasih titik boleh itu. Kemudian nahwu al-yauma wa lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalika. Wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri fi.
nahwa amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa wa hizaa wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma asbaha dzalika. Terjemahannya bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seringnya diterjemahkan keterangan. Jadi zaman itu berarti keterangan waktu, dzarfil makan hanya keterangan tempat. Nah, kalau secara bahasa Arab dzarfun itu, dzaraf itu artinya wadah, wi'a. Jadi wadah apa? Wadah terjadinya perbuatan. Jadi perbuatan itu terjadi pada wadah tersebut. Ya. Jadi makanya di sini makna daripada dzarfuz zaman, dzaraf zaman adalah, dzaraf zaman adalah isim zaman. Nah, maksudnya adalah isim yang menunjukkan makna waktu. Bukan isim zaman dalam tasrifan, bukan ya. Jadi jangan difahami ini isim zaman dalam tasrifan, bukan. Tapi isim zaman dalam tasrifan bisa masuk ke sini gitu. Tapi jarang. Yang jelas di sini adalah namanya isim yang menunjukkan makna zaman, menunjukkan makna waktu. Nah, al-mansubu yang dibaca nasab, nah, artinya dinasabkan dia. Kenapa dinasabkan? Nah, ini syaratnya ini. Bitakdiri fi. Nah, ini syarat isim zaman dan makan dan nanti jelaskan itu harus bitakdiri fi, artinya dengan perkiraan makna mengandung huruf jar fi. Jadi dengan perkiraan makna mengandung huruf jar fi. Takdir itu artinya dari kata kadar, memperhitungkan. Jadi memperhitungkan itu maksudnya apa? Memperkirakan. Nah, jadi takdir di sini bukan takdir artinya takdir ketetapan Allah, bukan ya. Takdir di sini artinya perkiraan makna, ya, atau prediksi, gitu. Ya, jadi dengan perkiraan makna mengandung huruf jar fi. Nah, contohnya al-yauma. Al-yauma itu dibaca mansub, ya, maknanya itu mengandung huruf jar fi. Jadi tanpa dikasih fi, nah, itu sudah mengandung makna fi. Jadi kita katakan ya, al-yauma. Nah, ini tuh maknanya sama dengan, ya, kalau dikasih fi, fil yaumi. Nah, artinya apa? Pada hari, ya, pada hari atau di hari, gitu. Ya, al-yauma pada hari atau di hari. Karena fi itu kan maknanya di, kan? Iya, di hari itu, di hari. Nah, jadi di wadahnya itu, dzaraf kan secara bahasa artinya wadah. Jadi di harinya itu. Kemudian walailata, al-lailata itu kan artinya saja itu kan malam. Al-lail itu malam. Tapi ketika dimansubkan al-lailata artinya di waktu malam. Ya, di waktu malam. Kemudian ghudwatan itu di waktu pagi. Kemudian bukrotan itu juga di waktu pagi. Nah, bedanya apa? Kalau ghudwah itu dia az-zamanul ladzi baina sholatil fajri ila tulu'i syams. Jadi ghudwah atau ghudwah itu waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu namanya ghudwah. Ya, ghuduwan.
wuduan wa asil. Ya, wudu itu wuduwah itu hanya setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, kalau bukroh itu awal siang ya, setelah matahari terbit. Ya, bukrotan. Kemudian saharon itu waktu sahur. Kapan berarti? Sebelum subuh. Ya. Waktu dekat-dekat sebelum subuh, saharon. Kemudian ghadan besok. Ghadan besok. Kemudian atamatan itu waktu petang. Nah, waktu petangnya kapan? Itu dia sulusul lailil awal. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam itu dalam bahasa Arab itu setelah matahari terbenam sampai matahari terbit. Jadi misalkan gampangannya kita hitung jam 6 sampai jam 6. Kan 12 jam itu. Nah, 12 jam dibagi 3. Berarti kan 4 jam 4 jam. Nah, sepertiga malam pertama berarti dari jam 6 sampai jam 10. Nah, itu namanya atamah. Jadi kekayaan bahasa Arab ini ya, waktu itu dibagi-bagi ada bahasanya sendiri-sendiri itu. Iya. Ya, gimana kita terjemahkan bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Waktu petang kan itu ya. Kalau sahur itu sepertiga malam terakhir tapi yang paling terakhir. Ya, mendekati subuh. Kemudian sobahan itu hampir mirip dengan bukroh. Ya, artinya waktu pagi juga, awal pagi setelah matahari terbit. Adapun masaan itu sore hari. Masaan artinya sore hari. Kemudian abadan selama-lamanya. Abadan selama-lamanya. Dia la nihayatalahu, dia enggak punya ujung. Jadi selama-lamanya enggak ada ujungnya. Nah, adapun amadan itu az-zamanul mustaqbal. Waktu yang akan datang. Kelak. Amadan. Ya, waktu yang akan datang, hanya kelak nanti yang akan datang. Hinan itu artinya sering diartikan ketika. Kalau hina idzin ketika itu. Hina itu diartikan ketika. Jadi hinan tuh maksudnya itu muddatun minaz zaman. Jadi suatu waktu ada renggang waktu dari waktu. Ada jaraknya, cuman dia nggak jelas. Nah, ada penjelasan tentang dia itu nggak jelas itu mubham. Jadi suatu waktu atau ketika. Nah, itu wa ma sybaha dzalika dan yang serupa dengan hal itu. Adapun dzarful makan, keterangan tempat. Ya, jadi dia ismul makan al-mansub bitakdiri fi. Nah, hampir sama ya. Artinya apa? Isim yang menunjukkan makna tempat. Isim makan. Ya. Sekali lagi kita jelaskan, bukan seperti isim makan yang di tasrifan. Kan beda kan? Tadi yang isim zaman kan juga bukan pada tasrifan. Kalau tasrifan kan misalkan dorobo yadribu, nanti zaman makannya kan madrobun. Nah, ini bukan madrob, bukan ini, tapi ini isim tersendiri. Dia isim tersendiri yang menunjukkan makna zaman. Kalau dzarful makan, isim yang menunjukkan makna tempat. Dan dia al-mansub, dinasabkan, dibaca mansub. Kenapa dibaca mansub? Bitakdiri fi. Nah, apa tadi artinya bitakdiri fi? Dengan perkiraan makna mengandung huruf jar fi. Jadi artinya tuh di gitu loh. Atau pada. Nah, contohnya amama, di depan. Nah, maknanya fi amami, nah, gitu. Di depan gitu. Kemudian khalfa, di belakang. Lawan daripada amama. Kemudian qudama, sama itu di depan. Atau agak maju lagi, ya, agak jauh lagi, qudam, apa di depan sana itu. Di depan sana gitu. Ya. Wara'a itu juga sama dengan khalfa, di belakang.
di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Di bawah. Jadi antum tidak usah berebutan tahta. Tahta itu di bawah gitu. Dunia itu artinya juga suatu yang rendah itu. Dana yadunu itu artinya merendah. Adna itu yang paling rendah. Jadi orang mencari tahta, mencari dunia itu mencari kerendahan. Dan indah di sisi. Jadi dia deketan, berdekatan. Ya. Sering diterjemahkan di sisi. Ma'a bersama. Bersama. Dan iza'a itu dekat tapi di depan atau di muka, di hadapan ya, di hadapan. Hadapan, berhadapan. Kemudian hida'a itu mirip dengan indah, berdekatan. Hida'a itu berdekatan. Tilqa'a mirip dengan iza'a, jadi berhadapan. Tilqa itu dari kata laki ya, ketemu. Ketemu kan berhadapan, di depannya, di depan, berhadapan. Berhadapan di depan gitu. Sama sa tapi di fathah. Mimnya tasdid, sama. Artinya di sana, hunaka. Sama itu artinya hunaka, di sana. Bukan summa loh ya. Kalau summa itu harfu atfin. Ya kan? Al-wawu wal fa'u wa summa itu kan huruf ataf. Summa artinya apa kalau summa? Kemudian. Nah, ini sama. Sama itu di sana. Kalau huna di sini. Huna di sini. Nah, kadang di sana juga pakai hunaka, hunalika. Nah, itu sama seperti sama. Ya, wa ma asbaha dzalik. Dan apa saja yang serupa dengan hal itu dan misalnya. Nah, itu terjemahannya dulu. Untuk penjelasannya insyaallah besok kita ulangi sedikit sama kita tambah berapa penjelasan insyaallah. Udah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.